Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. In lam tukhrij sifataka an hadhihi ru'yah, apabila engkau tidak menghilangkan sifatmu, tidak mengeluarkan sifatmu dari pandangan ini, dari penglihatan ini, katabtu ala jabinika wilayati, akan kutulis di kenangmu engkau sebagai waliku, sebagai kekasihku. Katabtu ala jabinika wilayati wa asyhadtuka, dan aku mempersaksikan kamu, anni ma'aka, bahwa aku bersamamu. Aina kunta, dimanapun engkau berada, aku selalu bersamamu. Wa uqifuka fi maqamil ismati, dan engkau akan kuposisikan dalam perlindungan yang aman. Dia ismah, artinya akan mendapat perlindungan. Maksum itu artinya tidak berdosa. La ismah itu perlindungan, artinya seseorang yang oleh Allah dilindungi. Ada beberapa orang yang dilindungi Allah sebagai pengecualian kepada iblis, bahwa iblis diizinkan oleh Allah menggoda manusia, silahkan. Ini SIM-nya dan kamu legal menggoda manusia. Dia bukan ilegal, dia legal mendapat izin. Dari siapa izinnya? Dari Allah juga. Tapi di situ ada pengecualian. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ada bagian orang yang tidak bisa digoda, yang secara terminologi adalah al-mukhlasun, bukan al-mukhlisun, tetapi al-mukhlasun. Orang-orang yang sudah dijamin oleh Allah akan keikhlasannya. Kalau kita mah belum kelasnya mukhlasun, kita mah baru kelasnya minimal ya mukhlisin. Kalau mukhlisin ya masih dalam proses ya ingin ikhlas. Tapi kalau mukhlas itu isim maf'ul, artinya yang diikhlaskan oleh Allah, dijamin keikhlasan. Itu murni nggak bisa digoda. Jadi al-mukhlasin itu adalah berasal dari ibadullah. Illa ibadaka, kecuali hamba-hambamu, minhum, di antara hambamu, al-mukhlasun, yang dijamin tidak digoda adalah al-mukhlasun, seleksi dari ibadullah. Ibadullah banyak apa sedikit? Jadi sedikit dari yang sedikit, minoritas dari minoritas. Itu al-ismah, dijaga. Wa uthbitu qalbaka hashmatan minasyahwat, dan akan aku tetapkan di dalam dirimu hashmah. Hashmah itu sama dengan malu ya, lebih lembut rasa malunya, rasa enggan adalah minasyahwat, dari dorongan syahwat, wahayaan min tanawulil adat, dan rasa malu untuk melakukan kebiasaan yang biasa dilakukan oleh manusia pada umumnya. Innama adhartu syahawati hijaban alaika limtihani mahabbatika. Sengaja aku membuat syahwat itu semata-mata adalah untuk hijab, untuk menjadi hijab atas dirimu. Kenapa dihijab? Hijab itu tujuannya adalah untuk mengujimu sejauh mana cintamu kepadaku. Jadi Allah membuat syahwat itu adalah untuk sebagai batu uji atas cintamu itu. Iya atau enggak? Kalau tidak diuji, kita tidak tahu perempuan itu betul-betul mencintaiku atau tidak. Iya. Kalaupun dia mencintaiku karena aku kaya, masih mendingan kan? Iya. Dia rela menjadi istriku, kan gitu. Ini mah kepengen harta saya tapi nggak mau dikawinin. Karena cewek ngeret kan gue. Kalau dijak kawin engkau, ketemuan yang jaluk mobil, dijak kawin engkau,
Ketemuannya ya lo gelang. Dijakawin engkau. Barang sira nih Gusti Allah pengen emang konon. Jadi dengan syahwat itulah kita teruji. Mana yang benar-benar mencintai Allah, mana yang tidak. Itu aja. Akhirnya masalah cinta juga. Lah ya iya seperti itu. Kalau kamu tidak diberi syahwat, ya selesai urusan. Bukannya kayak malaikat. Sing sujud ya sujud baik. Tekak ya. Ya sing ruku ya ruku baik. Tekak ya. Jadi tidak dinamis gitu. Jadi ketika Anda itu terlena dengan syahwat, terjerumus dengan syahwat, tertipu dengan syahwat, ya wajar. Memang sengaja diuji. Kalau diuji itu ada kemungkinan. Kadang-kadang lulus, kadang-kadang tidak. Itu saja persoalan. Anda jangan menghayal pengen kayak malaikat. Kalau saya melihatnya syahwat itu juga nikmat juga kok. Dan saya juga tidak berkeinginan untuk menghilangkan syahwat saya. Ya dengan syahwat itulah maka Anda bersisir rambutnya di setiap hari, hitung duit maning, orang. Kalau tidak ada syahwat, Anda tidak akan beraktivitas untuk apa? Ketika syahwat tidak ada, Anda tidak akan punya keinginan apapun. Jadi ya, dinamikanya seperti itu. Jadi kita nggak usah takut kita melakukan dosa. Karena saya jamin kamu pasti berdosa. Hanya saja segera meminta ampun kepada Allah ketika Anda tersadar Anda melakukan dosa. Itu aja kok Anda teman sih. Itu lagi-lagi persoalan. Jadi kita nggak bisa menolak untuk diuji. Ya seperti itu. Fa in ikhtartani duna jami'i syahwatika, kalau engkau memilih aku, berpihak kepada aku, ya, duna jami'i syahwat, tidak mengikuti semua syahwatmu. Kalau engkau memang memilih aku, tidak memilih gemerlapnya alam dunia ini, tidak memilih yang lain, hanya memilihku saja. Kasyaftu laka an dzatika, baru akan aku beritahukan pasti. Akan kuberitahukan siapa sebenarnya kamu. Akan kuungkap tentang zatmu yang sesungguhnya itu. Kalau engkau betul-betul memilih cintaku ya dari syahwat yang lain, akan kubongkar, akan kupaparkan kepadamu kamu itu sebenarnya siapa. Akan saya jelaskan kepada kamu tentang zatmu itu apa sebetulnya. Wa ma'udta asturuka bisyahwatin. Dan sejak itu aku tidak akan menutupi kamu dengan syahwatmu itu. Innama syahwatu ta'tika min nahiyati jasadika. Syahwat itu datangnya dari sisi jasadmu. Apa saja yang menunjukkan sombongan itu masuk dalam wilayah syahwat juga. Iya boleh. Syahwat harta, syahwat keilmuan, syahwat popularitas, syahwat jabatan, syahwat kewenangan, syahwat kesaktian, semuanya syahwat. Jadi syahwat itu bukan hanya seneng cewek aja, bukan birahi seksual saja. Syahwat jinsiyah namanya. Syahwat adalah keinginan, hasrat, semangat, menggebu-gebu untuk mencapai apa saja selain Allah. Coba kita telusuri lorong-lorong gelap yang ada dalam hati kita. Ternyata semuanya adalah materi. Kayak pondok ya pengen suki, kayak madrasah pengen suki, pengen kecil jadi kiai, dihormati. Akhirnya semuanya syahwat. Amma zatuka, adapun zatmu, faqad khalaqtuha khalisatan mubarra'atan la tamilu illa li wahdi. Adapun zatmu, aku menciptanya murni, tidak ternodai oleh syahwat itu, bersih dari syahwat, tidak punya kecondongan kepada apapun dan tidak mencintai siapapun, hanya kepada aku saja. Itu soalnya. Jadi yang bisa menceritakan, menjelaskan siapa kamu sebenarnya bukan saya memang nggak bisa. Yang bisa hanya Allah yang akan menjelaskan kepada kamu bahwa zat itu siapa sebenarnya. Bahwa yang bisa menjelaskan siapa kamu, man anta, siapa kamu, Allah yang akan mengatakan. Ngomongnya gimana? Pokoknya kamu paham sendiri. Oh ya dah, selesai. Udah jadi.